Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi ujian praktek sejarah kebudayaan Islam. Saya akan membagi materi ini beberapa bagian. Bagian pertama yaitu peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memberikan ajaran tauhid kepada bangsa Arab, yaitu ajaran yang benar dan lurus. Pembauran dengan bangsa lain membuat bangsa Arab terpengaruhi kepercayaannya. Orang yang memengaruhi kepercayaan bangsa Arab pada saat itu bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzani. Pada saat itu mereka memulai menyembah berhala. Mereka memulai menyembah berhala ketika Jurhum menguasai Ka'bah. Amir bin Lu'ay al-Khuzani berhasil mengalahkan Jurhum. Pada saat itu, kemudian kekuasaannya beralih ke Amir bin Lu'ay. Amir bin Lu'ay membuat berhala yang besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah, berbentuk patung manusia. Bagian kedua yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu pertamanya, beliau tidak menyembah berhala. Yang beliau lakukan hanyalah berdiam diri di Gua Hira. Yang beliau lakukan di Gua Hira yaitu berpikir bagaimana terciptanya alam semesta ini. Dan sampai saatnya wahyu pertama Nabi Muhammad turun saat beliau berada di Gua Hira. Saat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW kedatangan malaikat Jibril yang membawa wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Baru pada malam ke-40 wahyu kedua turun. Waktu itu Nabi sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Tiba-tiba mendengar suara, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Pada saat itu Nabi menerima wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddatsir. Mulai saat itulah Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Tugas baru telah datang, yaitu menyebar agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu wahyu pun terus-menerus datang dan berkelanjutan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi melalui kerabat-kerabat dekat dahulu. Setelah 3 tahun, Nabi Muhammad berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya berupa perintah kepada Nabi agar berdakwah secara terang-terangan. Hambatan demi hambatan Rasulullah lewatkan selama kurang lebih 10 tahun dalam berdakwah di Mekah. Jadi, strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada periode Mekah yaitu bersembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan terang-terangan selama 10 tahun. Totalnya jadinya 23 tahun dalam berdakwah di periode Mekah. Bagian ketiga yaitu faktor-faktor penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Faktor-faktor Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yaitu siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Kedua, wafatnya istri dan paman Nabi. Yang ketiga, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Yang keempat, pemboikotan dari kaum Quraisy. Jadi itulah faktor-faktor Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah yaitu dakwah Rasulullah SAW di Madinah dilakukan selama 10 tahun. Dakwah ini ditunjukkan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak batu dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan periode Mekah.
Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikannya sebagai pusat kegiatan bagi umat muslimin, mempersaudarakan antar kaum muhajirin dan ansor, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi yang islami, membuat perjanjian dengan umat non-muslim, dan juga dibuatnya dustur, yaitu undang-undang. Dalam hal ini kita kenal dengan Piagam Madinah yang mengatur kehidupan rakyat Madinah. Bagian yang ketiga yaitu isi Piagam Madinah. Isinya yaitu yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan yaitu yang terakhir, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi orang yang berbuat jahat. Bagian terakhir yaitu Fathu Mekah. Fathu Mekah dapat diartikan pembebasan Mekah, yang berarti peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Kemudian sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Penyebab terjadinya Fathu Mekah yaitu pada tahun 628 Masehi, Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungan yang lebih baik terjadi antara Mekah dan Madinah setelah penandatanganan perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy dengan sekutunya Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu Muslim. Sekitar 10.000 orang pasukan Muslim pergi ke Mekah yang segera menyerah dengan damai. Nabi Muhammad bermurah hati kepada pihak Mekah dan memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar dan di dalam Ka'bah. Setelah itu, hukuman mati juga diterapkan atas 17 orang Mekah atas kejahatan mereka terhadap orang Muslim, meskipun pada akhirnya beberapa di antaranya diampuni. Sekian penjelasan saya untuk materi ujian Uprah Sejarah Kebudayaan Islam. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.